Rencana keamanan Trump untuk Piala Dunia benar-benar menghantam Iran. Dan sekarang tim nasional Iran pulang dengan menanggung malu. Terima kasih. Tim nasional Iran selesai tanpa kemenangan. Mereka mengeluhkan FIFA, mengkritik logistik yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, dan menyeberangi perbatasan dari Tijuana, Meksiko. Dan mereka keluar dari kompetisi setelah bermain imbang melawan Mesir di Seattle, dengan gol penentu yang dianulir oleh VAR di akhir pertandingan. Pemerintahnya sudah menempatkan struktur federal, imigrasi, dan keamanan di atas kompetisi terbesar di dunia. FIFA berada di tengah-tengah. Gianni Infantino menjadi sasaran, dan Iran keluar sambil mengeluhkan bahwa mereka dirugikan. Penganiayaan, kurangnya keadilan, dan janji-janji yang tidak ditepati. Ya, kita harus memohon. Kita selalu mengeluhkan hal-hal seperti ini sejak awal. Ini adalah Piala Dunia yang sangat buruk. Ini bencana. Kami, tentu saja, Maksudku, FIFA. Mereka harus menyelesaikan semua masalah di sini, tapi sayangnya mereka tidak berhasil menyelesaikannya sejak awal. Tuan Infantino datang ke ruang ganti kami pada pertandingan pertama dan berkata, ini baru permulaan, tapi babak grup berakhir besok. Dan kami tidak memiliki staf logistik kami di sini. Mereka tidak punya visa. Bagaimana mungkin kita selalu harus bepergian ke Meksiko, Tijuana? Kami mencintai rakyat Meksiko. Kami mencintai Tijuana. Itu sangat baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Kami mencintai mereka. Tapi sebagai pemain profesional dalam kompetisi profesional, itu tidak benar. Benarkah? Itu pendapat kami. Karena sekarang kami harus bepergian lagi untuk pergi ke Tijuana lagi. Jadi tanpa pemulihan, tanpa apa-apa, itu tidak adil. Tapi, menurut pendapat kami, itu tidak adil. Jika itu adil. Krisis ini juga membawa simbol yang tidak bisa dihapus oleh rezim Iran. Rashid Mazaeri, mantan kiper tim nasional, masih belum diketahui keberadaannya secara publik sejak ia ditangkap setelah mengkritik kepemimpinan Iran. Selama Piala Dunia, para pendukung mengangkat poster yang menanyakan di mana dia berada. Karena, sementara Teheran mencoba menggunakan sepak bola sebagai propaganda, nama Mazaeri mengingatkan dunia bahwa atlet yang menantang rezim bisa saja menghilang begitu saja dari perdebatan publik tanpa jawaban yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa akuntabilitas. Salam untuk semua rekan sebangsaku yang saya cintai. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada semua keluarga yang berduka dan para syuhada abadi Iran. Saya bukan orang yang banyak bicara atau sering menggunakan media sosial. Tapi kita semua tahu bahwa selama periode ini, pihak yang bertanggung jawab atas semua pembantaian tanpa preseden dan kejahatan terbaru ini tidak lain adalah Ali Khamenei dan Republik Islam yang terkutuk. Setelah 3 tahun bertugas, satu-satunya alasan saya ada di sini adalah karena saya tidak bisa lagi menutup mata terhadap begitu banyak kejahatan dan tetap diam. Seluruh dunia harus melihat dan mendengar apa yang dilakukan Republik Islam dan Khamenei terhadap rakyat Iran. Yakinlah bahwa darah orang-orang tercinta kita tidak akan tertumpah sia-sia. Kita tidak boleh membiarkan keadaan tetap seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan hal ini diinjak-injak. Republik Islam, Khamenei, dan mafianya pasti akan membayar atas perbuatan mereka. Yakinlah, Senior Khamenei akan membayar untuk ini. Saya di sini hanya untuk menatakan kepada semua rekan sebangsa saya yang terhormat bahwa kita harus bangkit dan melakukan sesuatu. Jangan takut, mari kita semua bangkit bersama. Dengan bantuan Tuhan, kita akan menang. Demi kebebasan. Apa yang menjatuhkan Iran? Mengapa Piala Dunia berubah menjadi ajang tekanan politik? Bagaimana Trump bisa mengubah logistik menjadi kekuatan melawan musuh Amerika Serikat? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis sudah dimulai sebelum bola bergulir. Gedung Putih membentuk satuan tugas
untuk mengordinasikan upaya federal yang terkait dengan Piala Dunia 2026 dan Piala Klub 2022. Dengan keterlibatan departemen dan lembaga pemerintah Amerika Serikat, halaman resmi Gedung Putih sendiri menampilkan satuan tugas ini sebagai bagian dari persiapan untuk 2 acara olahraga terbesar dalam sejarah, dengan pertandingan di 11 kota Amerika, termasuk Los Angeles dan Seattle, yang merupakan tempat yang digunakan oleh Iran di babak grup. Inilah poin yang menjelaskan semuanya. Piala Dunia tidak hanya berada di tangan FIFA. Di dalam Amerika Serikat, masuknya delegasi, pengendalian perbatasan, keamanan stadion, visa, dan keberadaan orang asing berada di bawah kendali pemerintah Amerika. Dan ketika lawannya adalah Iran, sebuah negara yang sedang bersitegang dengan Washington, olahraga pun masuk ke dalam jalur yang sama dengan politik luar negeri. Iran datang ke turnamen dengan banyak pembatasan. Reuters melaporkan pada 12 Juni bahwa Mahdi Mohamed Nabi, pengawas tim nasional Iran, mengkritik kurangnya koordinasi dari FIFA. Setelah 15 anggota Federasi Iran ditolak visanya untuk bepergian ke Amerika Serikat, delegasi tersebut harus memindahkan basis pelatihan dari Arizona ke Tijuana karena masalah visa. Dan Nabi mengatakan bahwa dia belum pernah melihat ketidakorganisasian sebesar ini di sebuah Piala Dunia. Departemen Luar Negeri Amerika membenarkan penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan sistem visa digunakan untuk menyusupkan teroris ke Amerika Serikat dengan dalih palsu. Pernyataan ini menjadi bom politik karena keluar dari ranah olahraga dan menempatkan delegasi Iran dalam logika keamanan nasional Amerika. Iran ingin berbicara tentang olahraga. Pemerintahan Trump memperlakukannya sebagai masalah perbatasan, ancaman, dan perlindungan dalam negeri. FIFA mencoba menjauh dari masalah ini, tetapi tidak luput dari dampaknya. Infantino pernah menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak mengendalikan keputusan imigrasi negara tuan rumah. Rute yang dipaksakan kepada Iran sangat sederhana, namun berat. Tim tersebut bermarkas di Tijuana, Meksiko, dan harus masuk ke Amerika Serikat untuk bertanding. Sebelum pertandingan melawan Mesir di Seattle, pemerintah Amerika bahkan melonggarkan sebagian aturan dengan mengizinkan masuk 2 hari sebelum pertandingan, tetapi tetap mewajibkan keluar pada hari yang sama setelah pertandingan berakhir. Reuters melaporkan pada 23 Juli bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri mengkonfirmasi perubahan ini dan mengatakan bahwa protokol keamanan tetap sama. Kedutaan Besar Iran di Kenya merilis video yang mengatakan bahwa tim nasional tiba di Tijuana pada pukul 4 pagi setelah pertandingan di Amerika Serikat, menyebut situasi ini tidak adil dan memalukan. Sangat baik. Baik. Sangat baik. Sangat. Oke, syukur pada Tuhan. Ayo. Syukur pada Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, juga mengumumkan bahwa tidak ada satupun syarat yang diperlukan untuk lolos yang terpenuhi, dan bahwa Iran harus mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia meskipun ada hambatan yang dikaitkan dengan pemerintah Amerika. Di lapangan mereka tersingkir dengan cara yang kejam. Pada 27 Juni, Iran bermain imbang 1-1 dengan Mesir di Lumen Field, Seattle. Mesir unggul lebih dulu lewat Mahmoud Saber. Ramin Rezayan menyamakan kedudukan masih di babak pertama, dan Iran percaya telah membalikan keadaan di akhir laga lewat Soja Khalilzadeh. Namun perayaan itu hanya berlangsung sebentar. VAR menyatakan offside, membatalkan gol di masa tambahan waktu, dan membuat tim nasional Iran bergantung pada hasil pertandingan lain. Saya Saif Izzatullahi sedang menunggu saat ini. Klasemen tim peringkat ketiga sekarang membuat kami sudah lolos ke babak berikutnya. Kami di posisi ke-6, Kroasia di posisi ke-7, dan Korea di posisi ke-8. Tapi tim-tim di bawah kami masih akan bermain. Saya akan menjelaskan 3 skenario tentang bagaimana kami bisa lolos ke babak berikutnya. Saya harap kalian menyukai ini, tentu saja. Setelah hasil imbang, Mehdi Taremi mengungkap krisis itu ke publik.
Kapten Iran, Medhi Taremi, menyebut Piala Dunia ini sebagai bencana, mengeluh bahwa tim harus kembali melakukan perjalanan ke Tijuana tanpa pemulihan yang memadai, dan mengatakan bahwa hal itu tidak adil untuk sebuah kompetisi profesional. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa turnamen Iran diwarnai oleh perang, pembatasan migrasi, kesulitan visa, dan kelelahan yang terus-menerus. Narasi rezim Iran mencoba mengubah kegagalan tersebut menjadi tuduhan terhadap Amerika Serikat. Tim nasional menjadi simbol nasional. Para pendukung berkumpul di Teheran. Video menunjukkan warga Iran menonton pertandingan di bioskop. Dan bahkan, warga Palestina di Gaza terlihat menonton pertandingan Mesir melawan Iran melalui siaran publik. Sepak bola berfungsi sebagai perekat emosional bagi rezim yang selalu berusaha menggunakan olahraga sebagai propaganda perlawanan. Hanya saja kali ini panggungnya berada di wilayah Amerika, di bawah aturan Amerika, di era teoretis penuh. Gedung Putih melakukan langkah sebaliknya. Sementara Iran mengeluhkan kelelahan dan ketidakadilan, pemerintah Amerika menjual Piala Dunia sebagai ajang pamer citra negara. Akun resmi Gedung Putih mempublikasikan video dengan kalimat dalam bahasa Inggris tentang Piala Dunia yang berbeda di Amerika Serikat. Donald Trump menjadikan Piala Dunia sebagai ajang untuk memamerkan kekuatan, ekonomi, perbatasan, dan citra nasional. Iran mencoba menggunakan tim nasionalnya sendiri untuk menunjukkan perlawanan. Pada akhirnya, kenyataannya menunjukkan bahwa siapa yang mengendalikan akses masuk, keberadaan, keamanan, dan pergerakan mengendalikan sebagian besar permainan, bahkan sebelum peluit awal dibunyikan. Keluhan dari pihak Iran juga mengungkapkan sebuah kontradiksi. Rezim tersebut berbicara tentang keadilan olahraga, tetapi memerintah sebuah negara di mana kebebasan politik, oposisi internal, dan hak-hak sipil berada di bawah tekanan berat. Ketika tim nasional menghadapi pembatasan di Amerika Serikat, Teheran mencoba berperan sebagai korban di mata dunia. Namun rezim yang sama menggunakan kontrol, sensor, dan penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Perbedaannya adalah kali ini mereka menghadapi pemerintah yang memperlakukan delegasi dengan ketegasan yang sama seperti yang diterapkan kepada lawan strategisnya. FIFA mungkin berkuasa, namun di dalam Amerika Serikat yang menentukan perbatasan adalah pemerintah Amerika. Sejarah menunjukkan betapa beratnya hal itu. Pada Piala Dunia sebelumnya, tuan rumah biasanya melonggarkan visa untuk meningkatkan pariwisata dan pergerakan orang. Reuters mengingatkan bahwa Rusia menerapkan sistem bebas visa bagi para penggemar yang memiliki tiket pada tahun 2018. Perbedaannya sekarang adalah turnamen ini diadakan di Amerika Serikat di tengah konflik langsung dengan salah satu tim peserta. Untuk pertama kalinya, sebuah Piala Dunia menerima tim dari negara yang sedang berperang dengan negara tuan rumah. Dan disitulah Iran merasakan perbedaan antara bermain di Piala Dunia yang netral dan bermain di Piala Dunia di wilayah musuh strategisnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk menjaga Anda tetap mendapatkan informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan. Notifikasi video baru di kota.